wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kita jumpa lagi di Fonda Avofarm. Kali ini kita akan mendengar tips yang belum pernah dilakukan oleh petani lainnya. Tapi bagaimana tumbuhan itu bisa memaintain daunnya. Perontokan itu alami dari pohonnya itu sendiri. Pasti penasaran. Kita dengarkan tips berikutnya dari Pak Bambang. Oke Pak Bambang, tips apa lagi nih Pak? Yang saya dengar adalah bagaimana merontokkan daun tua dengan sendirinya. Jadi bukan melalui pruning. Silakan Pak. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk petani-petani lain juga ya. Jadi cara kita ngerontokkan daun tua ini, tapi harus di posisi musim hujan, yaitu dengan cara top dressing yang episode lalu tuh, yang diupload ya di channel YouTube-nya. Jadi top dressing di sini kita kasih sesuai dengan dosis yang kita mau ya. Tapi kuncinya jangan terlalu banyak, jangan sampai over. Kalau sampai over dia akan membuat si tanaman keracunan yang berdampak nanti sampai tunas ini pun juga akan rontok gitu, dan dia jadi sangat sekulen dan rentan kena penyakit. Tapi dengan dosis yang tepat nanti daun-daun tua ini akan rontok, kemudian dia akan terubus atau pupus yang pucuk-pucuk yang baru. Nah, tinggallah dirawat si pucuk yang ini nih. Pucuk-pucuk yang baru ini tinggal dirawat. Artinya si tunas-tunas ini dia udah adaptasi dengan lingkungan sebelumnya kayak gitu. Dan hasilnya bisa dilihat di tanaman yang sebelah sana tuh. Oke, nanti kita lihat ya Pak Bambang ya. Oke, yuk kita lihat. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya nih yang udah. Ini bersih, daun tuanya habis semua, rontok semua, keluar tunas yang baru. Nah, tunas yang baru inilah yang dipelihara dan hasilnya mantap. Oke, jadi Pak Bambang ini rontok alami ya Pak Bambang ya. Bukan rontok alami Pak, rontok yang kita bikin rontok. Jadi bukan di pruning, jadi bukan di pruning. Tumbuhan atau pohon itu sendiri yang memilih mana yang mau dirontokkan gitu ya, alami ya. Betul. Oke. Gitu. Untuk cara ngerontokannya bisa dilihat di episode yang sebelumnya tuh. Pada saat kita melakukan top dressing. Oh, jadi ada hubungannya masih ke top dressing. Oke, silakan Pak. Itu. Nanti bisa dilihat nih si tanaman dengan tunas-tunas barunya, daun-daun barunya. Nah, ini contohnya nih, kelihatan bagus. Oke, Bapak Ibu, ini contoh. Ini bagus tuh kelihatan tuh. Wow. Paksa tunas keluar. Ini adalah di perkebunan Fonda Avofarm. Jadi Pak Bambang ini menemukan beberapa hal, bukan menemukan ya, beliau sudah melakukan sendiri selama 20 tahun lebih dalam perkebunan. Apalagi Pak Bambang tipsnya Pak? Atau itu juga termasuk salah satu tip di mana pohon yang sudah benar-benar siap untuk dibuahkan. Nah, kalau kita mau bikin seperti itu juga dia akan berbunga. Contohnya bisa kita lihat di sebelah sana. Oke. Dia berbunga. Oke. Walaupun di musim hujan yang unsur N-nya tinggi, tapi dengan cara yang seperti kita lakukan kemarin bisa berhasil untuk pembuahan. Oke, kita lihat lagi contohnya ya Pak Bambang ya. Contoh yang berbuah ya. Oke, ya berbunga. Nah, ini contohnya nih. Nah, contohnya setelah rontok daun-daun tua aja dia muncul bunga. Ini bahan bunga nih. Nah, ini bakal bunga. Volumenya. Bakal bunga. Terus ini juga bakal bunga, banyak yang bakal bunga. Gitu. Oke. Yang usia berapa? Contoh yang kenapa? Usia penanaman? Ini usia penanaman dia jatuh 2 bulannya di 24. 1,5 bulan ya. Bunga. Nah, ini contoh bunganya nih. Ini contoh bunga Bapak Ibu. Ini penanaman 1,5 bulan, setelah penanaman 1,5 bulan. Cuman sebaiknya jangan dipelihara si bunganya. Oh, tapi kalau mau sekedar hanya untuk ngebuang penasaran nanti buahnya seperti apa, ya monggo dibuang. Oke, jadi ada tips jangan dipelihara ya Bapak Ibu bunganya tuh. Kita fokus untuk tunas yang ini nih, tunas yang paling bawah nih, tinggal kita pelihara nanti mana yang bakal bagus. Oke. Dibikin supaya dia agak rimbun, jadi 2 percabangan. Jadi fokus di tunas yang baru muncul. Yang baru muncul ya. I see. Mungkin terlihat ya Bapak Ibu fokus di tunas. Oke, nah ini bunga-bunga yang tumbuh. Ini pruning pucuk aja. Oh, oke. Pruning pucuk aja. Ini baru dilakukan pruning pucuk. Ini 1 bulan yang lalu ya. Begitu tanam langsung dibuang tunas pucuk atasnya. Tujuannya untuk memperbesar batang
terus kemudian juga untuk memacu tunas-tunas baru ya. Sebelum Oke. nanti di 3 bulan kemudian kita lakukan pruning Oh, 3 bulan kemudian pruning. untuk memilih batang mana yang kira-kira bagus yang bisa kita pelihara. Oke, sekarang bedanya apa Pak Bambang, pruning sama tadi metode bagaimana daun tuanya itu rontok dengan sendirinya? Perbedaannya di mana Pak? Perbedaannya gini, daun tua yang bawaan dari tempat pembibitan boleh dibilang dia daun yang masih awal ya. Ketika pindah tanam sini kita butuh tunas-tunas baru untuk memperbaiki kondisi tanaman secara keseluruhan, dari mulai akar, batang sampai persabangan-persabangan sekundernya. Nah, dengan munculnya tunas-tunas baru ini, di situ bisa kita lihat bahwa tanaman kita sehat. Oke. Dan untuk perawatan selanjutnya lebih mudah. Oke, jadi Pak Bambang, ini perontokan daun dengan cara top dressing tadi pada saat pertama bibit kita tanam ya Pak ya, karena supaya mereka muncul lagi Betul. dahan-dahan atau trubus-trubus barunya gitu ya. Yang penting pada saat kita melakukan top dressing, kita tahu perhitungan pupuknya seberapa dosis yang kita harus kasih untuk di N-nya, untuk di P-nya, untuk di K-nya, itu yang penting. Karena kalau sampai salah kita melakukan perbandingan pupuknya, yang bisa berakibat tanaman keracunan. Nah, contoh bentuk tanaman keracunan ini, ketika tunas pun tunas ini akan rontok juga. Gitu. Oke. Di tanaman sakit. Tapi kalau dosisnya tepat, hanya daun tuanya aja yang rontok, kemudian langsung disusul dengan tunas baru. Oke. Jangka waktunya kurang lebih 1 bulan. Jadi Ini kurang lebih sekitar 3 minggu ya. 3 minggu. 3 minggu ya. Oke. 3 minggu setelah top dressing, dia muncul tunas baru, tapi daun tuanya semuanya rontok. Wow. Contoh-contohnya masih ada nih di ceceran di bawah. Oke, ini Bapak Ibu, ini daun-daun yang rontok ya setelah top dressing. Tapi yang perlu diperhatikan adalah dosisnya mesti tepat. Ya, nanti mungkin di lain channel kita akan bahas tuh mengenai bagaimana membuatnya. Nah, ini seperti ini nih. Di 3 bulan kemudian baru kita bisa lakukan pruning. Kita memilih mana tunas-tunas yang akan kita pelihara, mana yang harus kita buang gitu. Oke. Yang penting tujuannya supaya alpukat ini tunasnya banyak, tapi tunasnya juga sehat. Terus kemudian juga diperhatikan untuk aerasinya, terus kelembapan daripada area pohon ini, supaya tanaman juga bisa sehat, tidak gampang terkena penyakit, terutama penyakit-penyakit yang rentan di musim hujan itu seperti cacar daun, terus termasuk busuk batang juga gitu. Oke Pak Bambang, apalagi tipsnya nih Pak mengenai setelah top dressing dengan komposisi yang tepat gitu ya. Jadi daun-daun tua itu rontok dengan sendirinya. Setelah itu nanti setelah 3 bulan baru akan dilakukan pruning. Ya, jadi untuk nunggu sampai 3 bulan kemudian, ya kita hanya tinggal merawat dengan memberikan rutin ya. Kalau untuk di musim hujan paling enggak yang biasa kita lakukan sprayer itu di 3 minggu sekali, agak diperpendek di 2 minggu sekali gitu, untuk ngerawat supaya tanaman-tanaman tunas-tunas yang baru ini tetap sehat. Oke, terima kasih Pak Bambang tipsnya. Kalau untuk pemupukannya kita tetap per periode, per 3 bulan sekali untuk melakukan pemupukan untuk menunjang tunas-tunas yang baru untuk bisa lebih. Pemupukan setiap 3 bulan itu pakai pupuk apa Pak Bambang? Kita gunakan pupuk organik ya, pupuk kandang yang sudah terfermentasi. Pupuk kandang yang sudah terfermentasi. Oke Pak Bang, terima kasih tipsnya. Kita nanti bahas lagi tips yang lainnya di video berikutnya. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu, semoga bermanfaat ilmu yang sudah di-share oleh Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.